Swastiastu, saya Iputu Sumetrejaya, mahasiswa PPG tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, dengan nomor UKG 2050-0165-2465 akan melakukan PPL di SMK Negeri 1 Groga. Om Santi 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 Om. Swastiastu Dede, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya Dede? Sekarang baik hari ini, Pak. Sehat ya? Sehat. Ya, Siap. kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk doa Bapak pimpin ya. Oke deh, berdoa mulai deh. Berdoa selesai Dede. Terus tujuannya itu ya untuk menyelesaikan permasalahannya Dede. Menyelesaikan permasalahannya konseling. Itu ya. Nah, begitu juga nanti pada saat kita melaksanakan konseling individu, nanti ada asas Dede yang harus kita patuhi, yang harus kita turuti, ya. Nah, beberapa asas. Nah, diantaranya asas yang akan kita terapkan nanti ada yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, untuk kegiatan ini, Dede, nanti kita laksanakan 1 kali pertemuan. Ya, 1 kali pertemuan itu 45 menit. Oh, itu iya. Dede ya. Ya, setuju Dede? Ya, setuju, Pak. Ya, oke. Ya, dari guru mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian wali kelas Dede yang ngasih informasi ke Bapak. Ya, yang jelas Dede itu tidak pernah membuat tugas, tidak pernah mengerjakan tugas. Apa betul itu Dede? Kayak belakangan ini sih ya, Pak. Oh gitu ya. 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 Nah, kalau boleh Bapak tahu kalau Dede bisa enggak Dede menceritakan kok kenapa Dede sampai enggak bisa mengerjakan tugas, kok sampai enggak mengumpulkan tugas, padahal di awal Dede itu udah bagus sekali, sudah terbiasa waktu di kelas 10 bahkan Dede dapat prestasi. Nah, ternyata sekarang di kelas 12 ini Dede prestasinya itu agak menurun. Nah, kenapa kalau boleh Bapak tahu Dede? Ya. Gini, Pak. Gini, apa namanya? Saya kan punya teman banyak. Terus ada biasanya sih temen tuh sering banget main ke rumah, Pak, ngajak keluar ngajak gitu. keluar. Ya, jadi pas saya buat tugas tuh kok bisa kebetulan temennya datang gitu. Oh, gitu. Tiba-tiba ngajak keluar, keluar kayak jadi nggak enak gitu, Pak. Maksudnya takut gimana gitu sama temen. Jadi ya udah keluar gitu. Jadi Dede itu enggak berani mengambil sikap untuk menolak temennya kan, begitu gitu, jadinya Pak. Dede ya. Nah, terus Dede punya enggak jadwal kegiatan di rumah itu untuk ya anggaplah sebagai patokan Dede dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari itu? Enggak sih, Pak. Ya, enggak ada ya. Jadwal-jadwal gitu Udah ya, Pak. Dede ya. Ya. Ya, artinya Dede ketika ada tugas dari guru itu kan sifatnya urgent kan, yang harus dikerjakan kan. Misalnya sekarang ada PR lagi 2 hari kan harus dikumpul, itu kan harus dikerjakan. Nah, bagaimana itu cara menyikapi Dede hal-hal yang seperti itu? Kalau saya sih biasanya kalau udah gitu baru inget pasti sekolah, Pak. Gitu ya. Iya. Iya, Dede ya. Jadi Dede itu pengelolaannya waktu itu memang kurang bisa ya, karena mungkin pengaruh dari lingkungan dan teman juga. Ketika Dede diajak untuk bermain, Dede itu tidak bisa menolak. Begitu kan jadinya Iya, Dede Pak, ya. enak sama temennya enak sih. sama teman. Iya. Ya, padahal kalau Dede berpikir kewajiban saya adalah seorang pelajar adalah belajar kan, seperti itu kan ya, karena Dede masih statusnya seorang pelajar. Tapi kalau statusnya seorang pengangguran ataukah dia seorang pekerja pun dia harus menyelesaikan pekerjaannya kan, begitu Dede ya. Tapi kalau pengangguran ya mungkin bermain ya, berarti ketika Dede itu diajak bermain sama temen, diajak ngapain Dede? Gini sih, Pak, nongkrong sih biasanya, Pak. Nongkrong ya. Kayak apa ya, mungkin kayak ke Alfamart gitu. Oh, gitu. Atau ke toko-toko gini kayak tempat makan gitu. Tempat makan Iya. gitu ya. Berarti kalau prosesnya kayak gitu, nongkrongnya itu dari jam berapa ke jam berapa Dede? Temen sih datangnya itu jam 7, Pak. Jam 7 tuh pas habis saya mandi itu kan tiba-tiba datang. Ayo keluar yuk. Keluar terus ternyata udah jam 10 sampai rumah udah ngantuk. Iya. Ya, jadinya enggak bisa ngerjain tugas kan, Iya. gitu jadinya ya. Dede ya. Jadi ketika Dede diajak bermain sama teman itu keasikan jadinya kan, gitu Dede ya. Enggak ingat besoknya bahwa Dede itu mau sekolah ataukah ada tugas. Kan jadinya ya mungkin
lupa waktu jadinya Iya karena sih. keasikan nongkrong sama teman Iya. kan begitu. Ya, Dede, jadi intinya Bapak paham permasalahan Dede ketika Dede itu tidak bisa mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas ya karena Dede itu kebanyakan bermain. Kan begitu jadinya Dede. Iya. Ya, Iya. kebanyakan nongkrong sama teman. Ya, nah harapan ini Bapak mungkin ke depannya berharap kepada Dede hal-hal yang seperti ini bisa dikurangi. Ya, begitu Dede ya. Iya. Nah, sehingga prestasi belajar Dede itu otomatis bagus kembali, meningkat. Nah, jangan sampai ya laporan dari wali kelas Dede prestasi belajar Dede itu sangat merosot sekali gitu Dede. Nah, harapan Bapak ke depan dengan proses konseling individu ini seperti ini, ya prestasi Dede itu bisa berubah. Artinya berubah jangan ke buruk lagi, tetapi berubahnya ke meningkat ke hal yang lebih baik lagi. Paham Dede ya? Iya, ya, Pak. Nah, artinya Bapak sudah memahami apa yang Dede maksud ketika Dede tidak bisa mengerjakan tugas ya karena Dede itu kebanyakan bermain sama teman dan nongkrong. Nah, sehingga pengelolaan waktu Dede itu di rumah terutama Dede jadi tidak bisa. Ya, nah sekarang Bapak akan putarkan video untuk Dede terkait tips dan triksnya bagaimana cara mengelola waktu. Nah, sehingga Dede itu bisa memahami ya terkait video yang nanti Bapak tayangkan. Dede itu mampu untuk mengelola diri sendiri dan mengelola waktunya, begitu Dede. Iya, Pak. Ya, Ya. nah sehingga prestasi belajar Dede itu baik jadinya. Ya, nah silakan sebentar Bapak akan tayangkan video, Dede simak dengan baik dan resapi. Nah sehingga untuk di rumah nanti bisa mengikuti tips dan trik bagaimana yang disampaikan oleh video itu. Ya, Dede ya. Apakah kalian pernah merasa punya niat untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada terlalu banyak hal yang dipikirkan, akhirnya lupa? Karena sudah lupa, akhirnya kalian tidak jadi melakukan satupun hal itu, dan berujung tidak produktif. Sebenarnya ada tips and trick agar kita bisa tetap produktif meskipun punya segudang kegiatan yang ingin dilakukan. Mau tahu caranya? Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan belajar tentang 6 langkah mengatur jadwal agar lebih teratur. Kenapa sih kita perlu mengatur jadwal? Dengan kesibukan-kesibukan yang berbeda, yang mungkin sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, atau apapun pekerjaannya, tapi pasti semua orang mempunyai kegiatan yang perlu diselesaikan. Tidak jarang, kegiatan itu kadang lebih dari satu, dan membuat kita bingung harus menyelesaikan mana terlebih dahulu. Dengan membuat jadwal, kita bisa melakukan kegiatan secara lebih efektif dan juga efisien. Berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah jadwal. Yang pertama, brainstorming. Hal yang paling pertama harus dilakukan dalam membuat sebuah jadwal adalah menulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan. Kegiatan itu tidak selalu harus berada dalam satu konteks yang sama. Bisa saja dari berbagai jenis kegiatan, mulai dari akademik hingga non-akademik. Pastikan untuk menulis kegiatan dari yang terlihat tidak penting hingga yang penting. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur. Yang kedua, breakdown task. Apa itu breakdown? Breakdown adalah memilah setiap kegiatan dari yang kompleks menjadi lebih simpel dan detail. Semua kegiatan yang telah dituliskan di poin pertama, kita pilah dalam langkah kedua ini. Dengan melakukan breakdown, hal ini akan memudahkan otak kita untuk mencerna informasi yang harus dilakukan. Nah, itu Dede tadi sudah menyaksikan video. Ya, tadi ada beberapa tips dan triks. Kalau dilihat tadi ada beberapa tips dan trik. Dede? Ada 6 ya. Oh, 6 iya. ya. Enam sih, Dan, ya. dan 6 tips dan triknya. Nah, Dede bisa nanti terapkan itu ya. Nah, terkait dengan video itu, apa yang Dede dapat pahami terkait dengan penayangan video itu, Dede? Kalau yang apa ya tadi saya tangkap sih itu ya jadwal Pak. Jadwal. Terus buat jadwal. Terus juga ada itu kalau nggak salah fokus, fokus. Terus juga ada mana kegiatan dan tugas yang urgent dan yang masih bisa ditunda. Itu sih yang kalau saya tangkap. Ya. Jadi Dede sudah bisa memahami apa yang disampaikan lewat penayangan video tadi. Nah, sehingga Dede itu dapat merubah kebiasaan belajarnya
atau kebiasaan kebiasaan dalam mengelola waktu yang tidak baik, kan seperti itu Dede ya. Nah mungkin mana yang pekerjaan yang sifatnya urgent, mana yang bisa ditunda, nanti silakan Dede yang mengatur. Nah sehingga tuntutan dari sekolah, apa yang diminta oleh Bapak dan Ibu guru, Dede itu bisa dapat diatasi. Misalnya seperti tugas yang harus diselesaikan hari ini atau besok, Dede itu bisa dapat terkumpul, kan seperti itu ya Dede ya. Jadi melalui penayangan video itu silakan Dede ya, mana yang harus Dede kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus ditunda. Nah, paham Dede? Udah Dede? Dah. Ya, Bapak lihat. Baiklah Dede, kita akan bahas KPD yang atau lembar kerja peserta didik yang Dede sudah buat. Jadi dalam hal ini Bapak memberikan sebuah pertanyaan atau sebuah tugas buat Dede, yaitu untuk membuat jadwal kegiatan dalam satu hari. Nah di sini Bapak lihat dari pukul 6.00 dari Dede, anggaplah bangun tidur. Nah kemudian ada kegiatan untuk siap-siap berangkat ke sekolah. Nah kemudian sampai di sekolah Dede belajar, kemudian karena kegiatan kita sampai jam 15.30 otomatis Dede pulang. Nah setelah itu Dede istirahat. Nah kemudian ada jadwal olahraga. Nah ketika ada jadwal olahraga ini, setelah itu Dede melaksanakan kegiatan Bagaimana Dede? Sudah selesai? Sudah, ya. Baik, kita bahas untuk LKPD ini Dede. Jadi di sini Dede sudah memberikan jawaban. Ya, kita bahas dari yang nomor 1. Apa yang sudah Dede pahami terkait tujuan dan dari layanan konseling yang diberikan tadi. Ya. Jadi di sini jawabannya Dede sudah memahami. Apa yang Dede sudah pahami? Itu Pak, tentang pengaturan jadwal dan waktu. Nah, terkait ke jadwal dan pengelolaan waktu, yang kan? urgent dan Dede. masih bisa ditunda. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari proses layanan konseling, apakah sudah mendapat pengetahuan atau informasi dari layanan yang sudah diberikan untuk Dede? Udah sih Pak. Ya, jadi di sini pengetahuan apa yang Dede dapatkan? Pengetahuan yang gimana ya, diajarin buat cara lebih ngatur waktu. Ngatur waktu, mengelola. Sekarang dari dalam diri Dede, ketika Dede itu mampu merubah perilaku yang buruk, apa motivasi dalam diri Dede? Tetapi ketika Dede itu tidak mampu merubah sikap yang buruk itu, apa hukuman bagi diri Dede nantinya? Oh iya. Ya. Kebetulan sih Pak, Ya. hobi saya kan olahraga basket. Terus? Jadi ya mungkin kalau bisa berubah nih beli sepatu basket sih Pak. Beli sepatu basket, ya. Itu motivasi Dede. Ya artinya Dede itu merasa mampu untuk merubah perilaku yang buruk ini, bermotivasi untuk membeli sepatu basket. Nah tetapi ketika Dede tidak mampu gimana nanti Dede? Ya ketemu Bapak lagi ya, konseling lagi. Ya, sudah waktu Dede, Bapak ucapkan terima kasih. Dede Ya, Pak. sudah mau hadir di ruang BK. Jadi tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri pula dengan doa. Jadi kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan lancar dan kita akhiri dengan doa. Bapak pimpin langsung ya Dede. Ya, Pak. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kembali Dede. Iya, Pak. Ya, Sama. sudah mengikuti dengan baik, sudah mengikuti dengan fokus, sudah bisa berkonsentrasi. Tadi
Silakan Dede kembali ke ruangan untuk mengikuti pembelajaran dan Bapak akhiri kegiatan ini dengan para Musanti. Om Santi, Santi, Santi.